Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Zero Production. Apakah kalian semua sehat walafiat? Seperti biasa, kali ini saya akan menyajikan sebuah tutorial baru mengenai feature swap, feature projection curve, serta instant geometry yang mengikuti sebuah kurva di permukaan yang tidak rata. Nah, baiklah, kita mulai saja. Oke, pertama kita tentunya harus membuat sebuah file baru dengan new. Ini saya sudah buatkan sebuah uh, file baru, path baru, pattern instant geometry path. Secara default sudah ada namanya datum coordinate system. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah sketch sederhana. Oke, sketch ini seperti berikut: sebuah lingkaran dengan diameter 40. Nah, dengan diameter 40. Kemudian jika sudah, kita buatkan juga sketch baru. Nah, seperti ini, lebar 40, tinggi 5 mili. Oke, simetrinya seperti ini. Kemudian kita membuat kurva sketch yang ketiga dengan tinggi 5 dan lebar 40, sebuah arc ya, dengan batasan 40 lebarnya dan tingginya 5 mili. Oke, lalu setelah 3 sketch yang kita buat, kita akan buat sebuah surface menggunakan swap, feature swap. Nah, di mana feature swap? Feature swap ini di sini. Jangan lihat ini ya, ada di sini. Oke, mari kita lihat bagaimana membuat sebuah feature swap. Nah, kita coba hilangkan dulu ini, juga guide-nya. Guide-nya kita hilangkan. Nah, feature swap ini ada section dan guide. Section dan guide. Guide maksimum 3. Kita buat sebuah sectionnya adalah ini, kurva yang melintang. Kemudian sebagai guide seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti kurva ini yang akan jadi pemotong. Kemudian kita buat extrude. Nah, extrude lingkaran setinggi 8 mili. Yang penting lebih dari tadi ya, kurva yang di sini 3 mili 5 mili itu. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Kita buat transparan. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini seperti ini kira-kira. Nah, nanti akan potongannya seperti ini nanti. Dengan cara kita potong dengan cara trim body. Feature trim body di mana? Ada di sini. Nah, trim body kita buat, kita potong surface berikut. Nah, tadi ini dia. Mana yang kita potong? Kita akan memotong kurva bagian luar. Oke, reverse. Nah, seperti ini. Oke, saudara, semua sudah paham ya. Kita hiddenkan atau kita masukkan ke layer 61. Kemudian kita Ctrl L, layer datum kita unselect. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya. Nah, kita buat tidak transparan dulu.
biar kelihatan, biar nggak penasaran kita potong ya pakai section. Section seperti ini kira-kira saudara. Nah, seperti ini ya, sudah paham maksudnya ya. Kurva ini dibuat untuk memotong agar bentuknya lingkaran yang terpancung lingkarannya. Namanya curing. Curing adalah pelajaran matematika. Bangun. Matematika bangun ya. Kemudian setelah kita buat part seperti ini, kita akan buat sebuah sketch baru berbentuk kurva dan lingkaran. Untuk membuat kurva ini saya menggunakan rumus Fibonacci sebenarnya. Fibonacci dengan square awal 4 mili, selanjutnya 2 kali, dan masih tahap yang ketiga ya, baru 3, selanjutnya kan 5 seharusnya. Nah, Fibonacci biar bagus aja sih sebenarnya, nggak ada maksud lain ya. Oke, setelah kita buat kurva ini, kita masuk ke tutorial selanjutnya. Nah, kita hidden ini dulu biar nggak bingung ya. Ini masuk ke 21 aja, masuk ke 21, sketch kita close, kita hidden, nggak perlu dulu. Nah, kemudian kita masuk ke projection curve. Nah, bagaimana projection curve ini dari sini, sorry. Nah, kita dulu ya, select terus. Projection curve itu kita masuknya dari sini, insert curve project. Nah, seperti ini projection curve. Oke. Nah, kita pilih ini yang tadi, sorry ya, apa lagi ya, double klik curve or point to project. Nah, kita pilih kurvanya yang tadi kita buat, spiralnya, kurva spiral ini kita klik, kita pilih ya. Kemudian kita pilih ini yang warna oranye ini adalah surface destination-nya. Jadi kurva tadi akan diproyeksi ke surface ini. Kemudian ini adalah arah proyeksinya. Pastikan arahnya searah sumbu yang akan kita proyeksi. Dalam hal ini di tutorial ini menggunakan sumbu Z. Kemudian projection optionnya kita pakai bot saja. Bot, kenapa? Bot itu kadang-kadang bot itu digunakan sebenarnya untuk memastikan aja kalau kurvanya itu tidak berpotongan antara surface ini dan bisa di bawah bisa di atas itu. Sebenarnya sini bisa tanpa bot juga tidak apa-apa. Seperti ini contoh misalkan. Nah, nggak bot ya. Kalau bot biasanya dia ada di pertengahan seperti ini misalkan. Nah, ini kan ada yang keluar nanti, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar surface ini, ada yang di dalam surface. Nah, itu nanti kita pakai bot. Nah, sekarang kita pakai ini dulu aja. Susah sekali. Oke, setelah jadi ini langsung di oke, langsung bisa nih. Ini kubik, pilih kubik ya. Nah, ini reviewnya, ini langsung saja seperti ini. Kemudian ini tutorial yang ini ya, sudah paham ya mengenai curve projection, project curve. Kemudian kita akan membuat sebuah datum melayang, tujuannya tingginya dari tadi kan ini kurva yang gunung ini ya, puncaknya 5, kita buat 6 mili
sehingga nanti tujuannya apa, kita lihat datum ini kita proyeksi dari datum XY ya, proyeksi setinggi 6 mili, offset, bikin baru offset, kemudian kita proyeksikan. Sebenarnya nggak proyeksi, kita langsung bikin di sini tidak apa-apa, tapi sudah terlanjur buat di bawah, jadi saya proyeksikan saja ke sini. Oke, setelah proyeksi ini secara otomatis sebenarnya datumnya ini, karena ada proyeksi itu, karena ada apa yang tadi proyeksi. Kemudian kita bikin aksis untuk revolve. Yang revolve ini tujuannya di sini saya akan memotong enggak setengah lingkaran full, tapi hanya ini kan diameter 3 ya tadi ya, diameter 3, berarti kalau setengahnya itu masuk 3, diameter 3, berarti ini ada 1,5. Kalau ini 1 berarti ini cuma 0,5 nya, 0,5 ya, 0,5 nya benar. Oke, kita buat instan geometri sekarang. Oke, instan geometri. Nah, dimana kita mendapatkan menu instan geometri? Kita pilih di sini icon, ada ikonnya nih, pattern nih, sini nih. Nah, instan geometri. Atau dengan menu di sini kita pilih associated copy, klik instan geometri. Caranya gimana? Caranya begini. Oke, setelah kita buat ini, kita pilih ini, jangan ini ya, karena kita akan mengikuti patternnya mengikuti kurva, enggak pattern seperti biasa. Seperti ini, along path, kemudian pilih objeknya yang akan kita pattern, kemudian pilih pathnya, dalam hal ini pathnya adalah kurva yang telah kita buat. Oke, langsung fill, ini kita isi. Nah, isinya kita menyesuaikan aja nih isinya, jaraknya. Di sini kita nggak bisa ngukur nih, kita sudah harus bisa ngukur sendiri, udah ngitung sendiri. 10, kalau 5 kita terlalu jarang, 6 juga, 7 juga, 8 juga, 9. Nah, 9 bisa sih, tapi 10 mungkin lebih rapat, enak melihatnya. Oke. Nah, oke, udah dapet ya. Sudah mengelilingi ini, kalau bikin topi cocok juga ini, manik-manik ini. Oke, kemudian kita subtract. Subtract coy, subtract semua. Nah, kita mau membuat pattern yang lain nih, jenis pattern yang lain, pattern face namanya, pattern face. Keren kan? Nah, pattern face ini dapat dari mana? Ini klik aja sini nih, pattern. Kliknya caranya gini, klik ini, nanti pattern face, pilih sirkular, karena kita akan membuat pattern di aksis ya. Nah, di aksis benda ini, pilih face-nya yang kita pilih nih, contoh yang kita pilih face-nya, center nggak usah, hanya yang lain saja, pattern face, namanya juga pattern face. Ini kurang nih tadi ya. Nah, ini tambahin lagi, ini belum ada. Nah, ini kita tambah, coba klik ininya, set, tambah lagi dia, cus. Nah, oke kan, kita bikin 5 patternnya 5 tuh 5 tuh, 360 dibagi 5, 70 derajat tuh. Oke lah, kita oke, ini dimasukin ke 21 juga, ini ke 81 enggak sih, kufir salah dong tuh, sorry, berarti ini 61 datum sih harusnya, bukan 121. Oke, finish ya, seperti ini jadinya, seperti ini. Oke, dari luar kopeng, dari dalam
jerawat. Nah, kalau dari sini namanya bang, kalau dari sini namanya den. Macam-macam. Ya, finish ya. Oke, finish good. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga tidak mengecewakan. Please like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.